Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Isnainin dengan NIM 140123000055 dari kelas 5 Cekom. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas atau proyek saya yang berjudul perancangan smartphone sebagai sensor dan pengendalian pada sistem tirai otomatis berbasis Arduino atau ISP. Jadi singkatnya secara garis besar, proyek ini membahas bagaimana smartphone bisa digunakan sebagai alat pengendali tirai otomatis dengan bantuan si Arduino atau ISP ini, yang merupakan bagian dari konsep smartphone. Jadi untuk tujuan, di sini saya ada 5 tujuan. Yang pertama itu untuk merancang sistem tirai otomatis berbasis Arduino atau ISP. Kedua, manfaatkan smartphone sebagai alat pengendali sehingga pengguna tidak perlu membuka atau menutup tirai secara manual. Terus selain itu, sistem ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi pengguna tirai, terutama dari segi kenyamanan dan efisiensinya. Sistem ini juga diharapkan bisa menjadi contoh solusi smartphone sederhana, smart home sederhana yang dimana ini mudah untuk diterapkan oleh kalian semua. Dan terakhir, untuk menguji kinerja, di sini dilakukan pengujian untuk melihat kinerja sistem berdasarkan data dan si respon sensornya itu. Oke, lanjut. Di sini ada perangkat keras. Di sini untuk perangkat keras saya menggunakan 5 alat atau 5 komponen. Yang pertama itu membrannya. Di sini ada Arduino Uno atau ESP32. Saya pribadi untuk di project ini menggunakan ESP32. Jadi ini dia ibaratnya otak dari semua komponen ya. Jadi sebagai microcontroller untuk mengolah data, sensor, dan mengendalikan si motor. Nah, di bawah sini ada motor DC dan motor driver. Jadi untuk motor DC dia digunakan untuk menggulung dan menggulur si tirainya itu, si tali tirainya. Jadi dia bentukannya bulat. Nanti saya akan tampilkan gambaran atau bentukan komponen ya. Kemudian di sini ada motor driver. Dia digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan si motor itu. Jadi si motor di sini dia bisa bergerak namun tidak bisa disetting. Jadi kita membutuhkan si motor driver ini untuk menyeting untuk kecepatannya atau arah gerak ke atas ke bawahnya, kita bisa menggunakan si driver ini. Kemudian ada power supply. Di sini ada dua bentuk power supply, nanti saya akan jelaskan dan tampilkan si gambarnya. Kemudian di sini ada kabel dan komponen pendukung, digunakan untuk menghubungkan seluruh rangkaian. Jadi ini dia hanya kabel untuk menghubungkan dari komponen lain ke komponen satu ke komponen lainnya. Nah, jadi untuk di sini ini adalah gambar dari si komponen yang ada tadi perangkat keras ini. Ini bentukannya kayak gini. Ya, untuk membran di sini ada dua, ada yang ini sama yang ini. Jadi untuk di kiri ini adalah membran ESP32 yang dimana ini yang saya gunakan pada project ini. Kemudian di sini ada bentukan si Arduino. Mereka bentukannya emang mirip karena fungsinya juga sama sebagai otaknya. Kemudian di sini ada si motor DC. Nah, bentukannya kayak gini, yang bulat ini. Jadi dia fungsinya untuk menggulung si tirainya, si tali tirai, sorry. Dan yang sebelah kanannya ini yang warna biru, ini adalah konektor untuk ke si DC drivernya ini. Sorry. Nah, jadi nanti ini dikonekkan ke si drivernya dan si drivernya dikonekkan ke si membrannya. Kemudian di sini ada power supply. Power supply ini dia ada dua bentuk. Yang pertama ada colokan, yang kedua ada baterai. Yang colokan ini dia emang awet tapi membutuhkan stop kontak. Dan untuk tenaga listriknya pasti lebih besar dan akan memakan lumayan banyak listrik karena dia akan menyala terus. Kemudian di sini ada yang baterai. Nah, yang baterai ini dia sebenarnya ada dua bentuk. Yang pertama ada seperti ini, dan yang bentuk kedua dia hanya ada ujung ininya doang nih, bagian ini. Nah, untuk yang bagian kayak gini itu biasa dia digunakan di seperti kayak robot-robotan atau mobil remote. Dia biasa menggunakan si komponen ini. Nah, yang kedua
yang bagian atasnya doang dia biasa menggunakan baterai kotak atau baterai 9V, 9 volt. Nah, kemudian di sini ada perangkat lunak. Untuk perangkat lunak saya menggunakan 3. Yang pertama ada Arduino IDE. Jadi dia digunakan untuk menulis dan mengunggah si program ke Arduino atau ISP itu. Jadi si Arduino IDE ini adalah aplikasi atau software yang dimana kita memasukkan kode-kodenya atau codingannya ke Arduino atau ISP ini. Namanya emang Arduino IDE tapi dia fleksibel, dia bisa menggunakan si ISP ini walaupun dia bukan si membrane Arduino. Nah, untuk di project ini saya menggunakan Arduino IDE untuk mengetes mengetes dan mengisi si codingan dari membrane itu. Kemudian di sini ada aplikasi smartphone, saya menggunakan Blink. Jadi digunakan untuk mengontrol tirai roller blind secara manual. Jadi si aplikasi smartphone ini, si Blink, ibaratnya dia remote control ya. Saya akan jelaskan yang poin-poinnya saja. Jadi ini adalah Blink, aplikasi atau software Blink. Sebenarnya aplikasi Blink ini dia ada di mobile, bisa di Android atau Apple. Tapi dia juga membuat aplikasi tambahan yaitu Blink Console. Ini fungsinya untuk di bagian desktop atau PC laptop. Nah, bentukannya dia seperti ini. Kalau awal-awal dia bakal kayak gini. Terus di bagian device ini adalah device yang kita rangkai, dia bakal masuk ke sini. Jadi si Blink ini dia semacam software untuk membuat remote control atau rangkaian yang ingin kita buat, kayak ibaratnya AutoCAD lah seperti ini. Nah, jadi si Blink ini dia sebenarnya ada banyak banget. Kalian bisa kalau buka ke create new device, di sini dia banyak banget template bisa kalian ikutin atau mau bikin sendiri bebas. Nah, di sini ada Blink Unled with ESP32. Dia ini menyalakan lampu LED. Kemudian ada cellular Wi-Fi, ada kit side IOT, ada air cooler ini untuk remote sebagai dari heater atau air cooler atau AC. Nah, kita balik lagi ke si PPT-nya. Kemudian untuk sistem operasi di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Sebenarnya bisa menggunakan sistem operasi lain seperti Mac atau Linux, tapi karena saya sehari-hari menggunakan Windows, jadi untuk proyek kali ini saya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi apa itu sistem operasi Windows? Digunakan sebagai sistem operasi perkembangan. Kita lanjut. Untuk perancangan sistem, jadi dari smartphone sebagai pengendali, dipencet tombolnya seperti ini. Dipencet tombolnya dan akan mensinyal si Android atau ISP ini sebagai pemproses pemerintahnya. Kemudian kalau misal pencet atas atau atau terbuka, si motor dia sebagai penggerakan tirai akan memutar. Kemudian untuk perintah, di sini saya melalui Wi-Fi karena aplikasi Blink dia hanya menggunakan Wi-Fi, tidak bisa menggunakan Ethernet atau Bluetooth. Sebenarnya untuk di Arduino dia atau ISP ini dia bisa ada tambahan komponen kalau kalian ingin menambahkan menggunakan Bluetooth. Jadi ada komponen tambahan, tinggal ditempelin dan buatkan codingannya. Tapi karena saya menggunakan aplikasi Blink, jadi saya menggunakan Wi-Fi. Dan untuk Wi-Fi di Blink, dia tidak bisa Wi-Fi yang berbeda. Jadi harus Wi-Fi yang sama. Sebenarnya bisa kita connect di sini. Nah, di sini ada server. Jadi misal di rumah ada 2 Wi-Fi dan kita bisa memasukkan 2 Wi-Fi tersebut. Kalau tidak memasukkan 2 Wi-Fi tersebut, kita di HP menggunakan Wi-Fi yang lain atau Wi-Fi yang pertama misal, dia tidak bisa connect karena Wi-Fi yang ada di Blink atau di alat si IoT ya, dia menggunakan Wi-Fi kedua. Jadi bisa kita tambahkan 2 Wi-Fi sekaligus agar kalau Wi-Fi di HP menggunakan 1 atau Wi-Fi 2 dia masih bisa connect.
Kita lanjut ke PPT. Di sini untuk rancangan antarmuka. Nah, yang tadi itu. Antarmuka pengguna dibuat sederhana dan mudah dipahami. Aplikasi Blink menampilkan tombol buka dan tutup tirai yang dapat diakses melalui smartphone. Dengan tampilan yang simpel, pengguna dapat mengontrol tirai dengan cepat dan nyaman. Nah, kalau kalian lihat di tengah ini adalah komponen yang sudah dirakit, sudah jadi, yang siap dipakai. Dia bentukannya seperti ini. Jadi ada DC motor, terus dikonekkan ke kabel di sini. Di atas ini dia adalah driver dari si DC motornya. Kemudian di bawah yang besar ini adalah si Arduino atau ISP itu, si membrane otaknya. Dan kalau kalian lihat ke bawah sini, di sini ada kabel. Nah, ini adalah power supply-nya. Saya tidak menampilkannya karena emang ukurannya segini. Jadi untuk si power supply yang digunakan di sini, dia menggunakan yang ini, colokan ke si stop kontak, tidak menggunakan baterai. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan ya, ini adalah ini adalah yang sudah jadi, yang ada di Blink. Saya sudah membuatkannya. Jadi saya buat simple saja, yang dimana kalau kita pencet down roller, si roller akan muter ke bawah, yang dimana si tirainya akan ke atas, akan membuka. Kemudian di sini ada up roller blind, yang dimana si roller akan memutar ke atas dan si tirai akan ke bawah atau menutup. Kemudian di sini ada perancangan algoritmanya, kalian bisa lihat sendiri dari mulai sistem dinyalakan, inisialisasi WiFi dan Blink. Jadi ini untuk bagian connect si Blink dan WiFi-nya, apakah dia sinkron atau tidak. Kemudian langsung koneksi berhasil. Jika berhasil, dia akan dia langsung ke tirai dinaikkan, tombol ke atas ditekan, kemudian tombol bawah ditekan, akan turun dan lain dan sebagainya. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari proyek yang saya buat berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem tirai otomatis berbasis Arduino atau ISP ini dan smartphone dapat bekerja dengan baik. Pengguna dapat mengontrol buka dan tutup tirai melalui aplikasi Blink secara mudah dan praktis tanpa harus mengoperasikan tirai secara manual. Sistem ini mampu merespon perintah dari smartphone secara real time selama koneksi internet tersedia yang tadi itu. Jadi kalau si wifi-nya lancar, dia akan cepat connect-nya. Kalau sinyalnya jelek, si tirainya akan lama nutup atau membukanya. Dengan adanya sistem ini, pengguna tirai menjadi lebih efisien dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengatur pencahayaan ruangan. Jadi mungkin cukup segitu dari presentasi saya. Ini masih banyak yang kurang, kayak dari saya belum mengimplementasikan si proyeknya dibikin, saya belum membuatnya. Jadi untuk presentasi ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara bekerjanya dan apa saja komponen dan aplikasi yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan atau salah informasi. Kalian bisa langsung aja komen di bawah dan perbaiki itu, karena saya juga masih belajar nih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.